Om Swastiastu. Para ide Dani Sereng Sami, saudara-saudari yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk berbagi sedikit pengetahuan dan pemikiran tentang bagaimana kita sebagai umat Hindu di Bali dapat menjalani kehidupan yang seimbang dalam dunia modern yang bergerak sangat cepat. Begitu diajarkan dalam kitab suci kita, Dharma bertujuan untuk mencapai kebahagiaan duniawi dan kesejahteraan spiritual. Namun, bagaimana kita menyeimbangkan tuntutan kehidupan modern dengan nilai-nilai spiritual kita? Baiklah, pagi ini kita akan membahas bagaimana konsep Trihita Karana. Seperti yang kita ketahui bersama, adalah 3 penyebab keharmonisan dan kebahagiaan. Konsep ini mengajarkan keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, Parahyangan, manusia sesama manusia, pawongan, dan manusia dengan lingkungan atau palemahan. Dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 3, sloka 10, Bhagawan Sri Krishna bersabda, Yahajana praja sirvatvo purvo faja prajapati anena prasevadi doham esavo sakir vimarmaduk. Artinya, pada zaman dahulu, Prajapati menciptakan manusia beserta yarsnya dan berkata, dengan ini engkau akan berkembang dan akan menjadi kamaduk dari keinginanmu. Ajaran ini mengikatkan kita bahwa kehidupan yang seimbang memerlukan pengorbanan atau yarsnya dalam segala aspek. Di era modern, yarsnya tidak hanya berbentuk spiritual, tetapi juga bagaimana kita memelihara hubungan dengan Tuhan di tengah kesibukan dan gangguan teknologi. Cerita Savitri dalam Mahabharata mengajarkan kita tentang kekuatan bakti dan kesetiaan. Savitri dan teguh bermeditasi dan berdoa, bahkan berani menghadapi Dewa Yama demi menyelamatkan suaminya. Seperti Savitri, di tengah hiruk pikuk media sosial dan gawai, kita perlu menciptakan subak spiritual dalam diri kita. Sebuah sistem pengairan rohani yang teratur. Bayangkan pikiran kita seperti sawah yang perlu mendapat aliran air suci secara teratur melalui meditasi, tapa, dan sembahyang. Seorang profesional muda Bali mungkin tidak bisa melaksanakan puja 3 kali sehari seperti para leluhur kita, tetapi bisa melakukan meditasi singkat sebelum membuka email atau media sosial di pagi hari. Bahkan aplikasi penanda waktu di telepon genggam bisa dimanfaatkan untuk mengingatkan kita berhenti sejenak dan mengucapkan doa syukur. Di dalam Upanishad diajarkan Vasudha Kundukmakam, yang artinya seluruh dunia adalah satu keluarga. Konsep ini menjadi semakin penting di era media sosial. Bagaimana kita menerapkan ahimsa tanpa kekerasan dalam interaksi media sosial? Bagaimana kita mempraktikkan satya, kejujuran ketika berhadapan dengan informasi yang melimpah? Nah, seperti cerita Karna dalam Mahabharata yang tetap memegang teguh kebenaran meskipun harus menghadapi konsekuensi yang berat. Kita pun diuji untuk mempertahankan integritas kita di dunia digital. Karna memberikan perhiasan yang melekat pada tubuhnya kepada Brahim, meskipun itu mengorbankan kekuatannya. Begitu pula kita harus rela mengorbankan popularitas kita di media sosial demi menjunjungkan kejujuran dan etika kita. Pernahkah kita berpikir bahwa membagikan berita tanpa verifikasi adalah bentuk dari adharma? Atau bahwa komentar pedas kita di media sosial bisa melukai perasaan orang lain seperti anak panah Arjuna? Hubungan kita dengan lingkungan semakin terancam oleh gaya hidup konsumtif. Nah, dalam Atharva Veda, bumi digambarkan sebagai ibu mata bumi Putroham Pitrivya. Bumi adalah ibu kita,
dan kita adalah anak-anaknya. Pertimbangan subak di Bali yang telah diakui UNESCO sebagai warisan dunia, sistem ini bukan hanya sebagai irigasi biasa, tetapi cerminan dari filosofi harmoni manusia dengan alam. Air dialirkan dengan adil, tanah diistirahatkan secara berkala, dan ritual diadakan untuk menghormati Dewi Sri. Nah, apakah gaya hidup kita hari ini mencerminkan prinsip tersebut? Ketika kita membeli gadget terbaru setiap tahun, apakah kita berpikir tentang limbah elektronik yang dihasilkan? Ketika kita membuang sampah plastik, apakah kita ingat bahwa Ibu Pertiwi sedang menderita? Nah, cerita tentang Raja Sagara dan 60.000 putranya dalam kitab Ramayana mengajarkan bahwa kesombongan dan ketidakpedulian terhadap lingkungan akan mendatangkan malapetaka. Mereka mengira diri sedang menggali tanah untuk ritual suci, padahal mereka mengganggu pertapa kapital dan akhirnya dibakar menjadi abu. Seperti itulah saat kita menggali bumi untuk kenikmatan sesaat. Tanpa mempertimbangkan keberlanjutan, kita sedang mengundang bencana bagi generasi mendatang. Baiklah para hadirin sekalian, bagaimana kita menerapkan konsep Trihita Karana dalam konsep kehidupan profesional modern. Dalam pekerjaan kita, parahyangan bisa diterapkan dengan bekerja sebagai bentuk persembahan kepada Tuhan. Karma yoga seperti diajarkan dalam Bhagavad Gita, bekerja bukan untuk mengejar uang, tetapi sebagai bentuk bakti. Pawongan bisa diwujudkan dengan etika kerja yang baik, menghormati kolega, dan memberikan hasil yang terbaik untuk masyarakat. Seperti Yudhishthira yang selalu menegakkan kebenaran meskipun dalam situasi tersulit, kita pun menjadi teladan integritas di tempat bekerja. Pelemahan tercermin dari bagaimana kita menggunakan sumber daya dengan bijak. Printer kantor digunakan seperlunya, lampu dimatikan ketika ruangan kosong, dan pemilihan kendaraan ramah lingkungan untuk transportasi kerja. Alkisah ada seorang pengusaha muda Bali yang sangat sukses. Ia memiliki hotel, restoran, dan berbagai bisnis lainnya. Namun, ia selalu merasa hampa dan tidak puas. Suatu hari, dalam perjalanan bisnis, mobilnya mogok di dekat sebuah pura tua sambil menunggu bantuan. Ia berjalan-jalan dan bertemu seorang pemangku yang sedang merawat pura. "Mengapa Bapak begitu tekun merawat pura ini? Bukankah tidak banyak yang berkunjung di sini?" tanya sang pengusaha. Pemangku itu tersenyum. "Nak, saya bukan merawat pura untuk mengunjungi. Saya merawatnya sebagai bentuk bakti kepada ide Sang Yang Widi Wasa. Seperti padi yang tumbuh." Ia tidak bertanya berapa banyak orang yang akan memakannya. Ia hanya tumbuh sebaik mungkin. Jawaban sederhana itu menghantam kesadaran sang pengusaha. Selama ini, ia bekerja untuk pengakuan dan materi, bukan sebagai bentuk persembahan. Ia sadar bahwa kekosongan yang ia rasakan adalah ketidakseimbangan Trihita Karana dalam hidupnya. Seperti padi yang tumbuh dengan tenang, menerima air dari subak dengan rasa syukur, dan pada waktunya memberikan hasil untuk sesama. Begitulah kehidupan yang seimbang. Pertumbuhan padi mengajarkan kita tentang kesabaran, penerimaan, dan pada akhirnya pengorbanan untuk kesejahteraan bersama. Nah, pernahkah Bapak Ibu merasa bingung dengan banyaknya pilihan barang di toko online? Seperti Arjuna yang bingung menghadapi pilihan Dharma di medan perang Kurukshetra, kita pun sering bingung menghadapi pilihan-pilihan konsumsi. Bedanya, Arjuna bingung antara berperang atau tidak, sementara kita bingung antara membeli sepatu merah atau sepatu biru. Tapi serius, pilihan konsumsi kita adalah refleksi dharma kita ketika kita membeli produk lokal Bali daripada produk impor. Kita sedang melakukan dharma ekonomi ketika kita memilih kemasan yang bisa didaur ulang. Kita sedang melakukan dharma lingkungan. Baiklah, para hadirin sekalian yang saya hormati, seperti yang diajarkan dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 2 sloka 4 yang berbunyi karmanya yahvakaste mah palfursu
Karsane ma karma pahala hatur burma sang sogeje karmani. Artinya engkau memiliki hak untuk bekerja, tetapi jangan pernah terikat pada hasilnya. Jangan menjadikan hasil pekerja itu sebagai motivasimu, dan jangan pula terikat pada ketidakaktifan. Mari kita jalani kehidupan modern ini dengan tetap memegang teguh prinsip Trihita Karana, seperti subak yang mengalirkan air secara adil ke seluruh sawah. Marilah kita distribusikan perhatian kita secara seimbang kepada Tuhan, sesama, dan lingkungan. Semoga Ida Sang Hyang Widi Wasa senantiasa memberikan kita semua dengan kebijaksanaan untuk menjalani kehidupan yang seimbang. Baiklah, sekian dari Dharma Wacana dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya meminta maaf dengan sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan Param Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.